Jadi kalau begitu kan hilang umpat, hilang sedih. Kenapa hilang umpat? Dikasih orang, alhamdulillah, ini Allah yang ngasih kita lewat orang itu. Dipuji orang, alhamdulillah, Allah yang memuji kita lewat orang itu. Dihina orang, alhamdulillah, bukan orang yang menghina, Allah menghina kita lewat. Maka tidak ada situ lagi. Maka semuanya karunia atau azab semua sama disyukuri. Bukankah itu sumber kebahagiaan batin? Tapi kalau kajian fikih baca ini 1000 kali, lunas utang. Kemana perginya? Nampak? Tak ketemu. Baca ini, rezeki di langit turun, rezeki di bumi nama tumbuh yang jauh dekat. Maka disebut doa, permohonan dari bawah ke atas. Utlubul adna ilal a'la. Permohonan dari bawah ke atas dalam kaidah usul fiqh. Jadi minta 100 boleh saja kabul 10. Padahal bukan minta 100 kabul 10. Semuanya di konsep maknikum udah dicontreng satu-satu. Sebanyak rambut kita di kepala, tidak akan ingat. Tanggal sekian, menit sekian kamu terjatuh, tergores kakimu sebelah kiri. Oke, chip contreng. Jam sekian kamu terkentut di depan mertua sehingga kamu diusir dari mertua. Sanggup? Sanggup, contreng. Sampai sebanyak rambut kita, maka tidak bisa kita hitung. Makanya menangis manusia begitu lahir zahir. Apalagi mau dia? Apa mau dia apalagi? Maka menjalani suratan takdirnya. Itu perjanjian Allah. Iya, waktu di maknikum. Ya. Itulah level terapi membuatkan kita tidak gelisah batin. Keyakinan yang sempurna aman batin kita. Tapi karena tidak yakin sempurna, banyak neko-neko. Engkau tidak adil ya Allah, aku yang sendiri aku pula yang sakit ya Allah, aku yang diri ini ya Allah. Padahal Allah mengikuti apa yang kita contreng dulu, apa yang kita sepakati dulu, betul? Kita nak menjalani. Itulah. Maka di saat kita menceritakan perjalanan susah itu asik. Coba tidak ibu percaya. Dia dulu tahu tidak? Waktu yang baru lahir, umur 3 bulan, ayah ngapai ke situ mencari duit. Cerita itu tinggi amat seorang. Apa? Suatu hari tidak ada yang akan dimakan. No? Saat bercerita yang susah itu yang paling indah. Saat yang paling senang tidak indah. Betul tak? Itu kan Kena kesusahan itu lihat indah. Dapat ngomong itu kan boleh depan orang itu kata awak gitu. Itu sekedar tamsil ya, perumpamaan. Jadi sudah semuanya. Jadi kalau sampai di level keyakinan sempurna seperti itu panabillah namanya. Itulah. Jadi obat sesungguhnya, maka orang arif billah, ahli sufi, ahli zub berkata, semua penyakit sudah ada obat di kajian fikih, betul? Dan obat sesungguhnya adalah diri kamu sendiri. Itulah yang obat sesungguhnya. Kau tidak mengomel terus di kita. Tambah sakit hati gitu. Orang yang ketawa, awak juga sakit hati. Kawan membodak, awak juga mencibir. Rugi. Rugi gitu ya. Jadi seakan-akan selama kau menentang Allah tu tangan itulah kayaknya. Tak sadar diri awak terusan. Itulah banyak. Astagfirullah. Rugi gitu ya, rugi sebenarnya. Rugi sendiri, maka disebut namanya rugi sendiri itu zalim bahasa Arabnya. Mengenai diri sendiri. Zalim diri sendiri. Zalim itu kan menanya. Zalim bahasa Arab yang telah diindonesiakan. Zalim namanya. Arab yang diindonesiakan. Jadi itu namanya panafi billah. Jadi kalau panafi billah maka otomatis baqa billah. Berarti Allah yang kekal. Maka Agus Mustafa ternyata kiamat tidak kekal.
Pernah ibu baca buku tuh? Boleh ya ada rezeki. Dia murahnya bu. Buku apa Ustaz? Agus Mustafa itu ahli nuklir tuh bu. Ahli nuklir Indonesia. Luar biasa tulisannya. Apa judulnya? Ada dulu pertama di bawah pusaran Ka'bah. Setelah itu apalagi? Ternyata kiamat tidak kekal. Itu judul bukunya. Dari judul saja kan kacau tuh ya. Ternyata kiamat tidak kekal. Yang kekal apa? Kan gitu lagi. Tapi kalau masuk ke Jemaripan itu biasa aja. Tapi kalau orang belum masuk ke Jemaripan, buku itu sangat dikagumi dan sangat luar biasa. Agus Mustafa, ahli nuklir ya. Ibu boleh banyak YouTube-nya banyak tuh bu. Dia juga dengan mengkaji ilmiah, akhirnya dia jadi ustadz juga. Ya, YouTube-nya bagus-bagus juga tuh, kajiannya. Agus Mustafa orangnya biasa-biasa aja. Pana makobibillah. Dan bako billah, maka serta ia berpegang pada syariat Muhammad dan serta didapatnya yang demikian itu dengan zuk, tiada didapatnya dengan i'tikad atau dengan perkataan. Dari karena itu bizuk, pekerjaan yang dibangsakan dengan zuk, seperti kata ulama marrazuka syai'un bizawab, artinya didapatnya sesuatu itu dengan zuk, artinya nikmat yang lebih daripada jima dengan istri akan nikmatnya. Itulah arti zuk. Jadi bu, zuk itu mungkin setakat kita yang paling enak itu berhubungan dengan suami istri, betul bu? Tapi ternyata zuk itu jauh lebih nikmatnya daripada berhubungan suami istri. Makanya ulama-ulama ahli billah itu yang telah sampai di level ini, kenapa baru terjawab oleh kita, kenapa Rabi'atul Adawiyah sampai berpisah ruh dengan jasad, dia tidak menikah secara syariah karena dia sampai di level zawab zuk. Kita kan kena belum ya. Makanya Rabi'ah itu suatu hari dia pernah melantangkan suaranya. Apa tuturnya? Ya Allah, aku sholat bukan karena takut dengan neraka-Mu. Aku sholat bukan karena harap dengan surga-Mu, tapi karena aku sholat Engkau senang melihatku. Itulah aku cari. Jadi bukan itu yang lain. Senangnya Engkau tuh aku seperti itu. Allah tersenyum. Jadi bu, kalau di level ini, kalau ibarat kita rumah tangga, kita masak itu bukan membuat masakan paling enak itu ingin dipuji oleh suami. Bukan pula ingin takut akan dijatuhkan talak karena masakan kita tidak enak. Tapi kita masak terbaik itu senang menengok suami itu makan berkeringat, makan bertambuhnya, senang. Itu levelnya. Itu level ridho. Itu level zuk. Kan kalau sampai level zuk kan tidak terasa ponik, betul tak? Kalau ibarat masak tadi, tidak ada letih. Padahal kita pulang ke Ojo tapi buat paling enak sambal. Itu dia bilang nikmatnya jauh lebih nikmat daripada jima dengan istri akan nikmat. Itulah arti zuk yang tiada didapat kecuali di level makrifah ini, makrifah zahir dan batin. Makanya ada ulama sufi, dia belum setakat ilmu makrifah, belum sampai di panapi billah, belum sampai di baqau billah, tapi dia udah masuk di level i'tikad. Dia ingin mendapatkan makrifah zahir dan batin. Apa terjadi? Dikebirinya sendiri. Berarti dibuang telurnya oleh dia sendiri.
Sampai level itu dia ingin mencari nikmat itu. Nah, ini enggak, kucing di rumah dibuang gini kebiri. Dosa besar. Ada ya Bu ya, kawan-kawan kita pergi ke dokter hewan tuh, oh, dibuang. Zolim itu Bu ya. Jadi di level ini tidak ada paksaan. Ini adalah keyakinan. Ya. Maka tidak sama dan tidak semua orang bisa sampai di level itu. 1000 belum tentu dapat kadang. Sungguh sulit. Maka mencari pengganti pemimpin, jam ini berhenti, 1 jam setelah itu beribu bisa dapat pengganti. Tapi ahli makrifat mati 100 tahun belum tentu dapat ganti. Kenapa gitu Ustaz? Kenapa gitu Ustaz? Karena dia tidak mencari dunia, dia tidak mencari nama, dia hanya mencari ridha Allah. Payah mencari. Ini nak cari nama, nak tagak di muka, itu payah tuh. Iya. Yang paling mengerikan lagi bukan sekedar nak tegak di depan, tapi itulah membentuk. Kalau bahasa sekarang namanya membentuk dinasti. Kacau tuh ya. Paham tidak Bu? Kacau tuh ya. Jadi ibaratnya di kampung yang lurah datuknya, RW pamannya. Itu ya. Payah tuh. Saya SPJ Ustaz. Spesial. Tanggung jawabannya. Karena pertanggungjawaban karena di level belum Pak, di level makrifat zahir dan batin. Maka dia pasti ada pertanggungjawaban. Tapi kalau sampai level ini dia tidak mencari pertanggungjawaban, dia mencari senangnya Allah. Ridhonya Allah, puasnya Allah. Betul. Jadi itu dalam seluruh aspek ya, dalam seluruh aspek. Berpakaian senangnya Allah itu seperti itu. Makan juga begitu. Jalan juga begitu. Melihat, memandang, berpemikiran. Hanya yang banyak batin berpemikiran. Kadang melampaui. Apa maksud melampaui Bu? Melampaui. Nah, itu kacau tuh. Melampaui itu berarti seperti ini. Ini contoh melampaui Bu, yang jauh lebih besar mudaratnya. Ada orang datang, ya, boleh ke rumah, boleh ke kedai, boleh ke kantor, atau jumpai jalan. Mungkin pakaiannya, zahirnya, penampilan kumal lagi. 1000. Yang diminta oleh dia 1000. Yang melampaui kita, kalau ibarat dosa cuma 1000 harganya. Tapi kena batin yang kotor, wajah anak sial. Oh, yang di pasar bawah. Anak ni 1000-nya Bu minta. Kalau dosa 1000. Dosa kita lah melampaui sampai ke pasar bawah. Iku anak aku dari Malaka, dari Medan, lah sampai ke Medan panjang dosa kita. Bayangkan. Oh, rombongan anak-anak dari Palembang, lah sampai ke Palembang. Dan duit 1000 rupiahnya. Tapi melampaui maksiat batinnya karena tidak duduk di level ini. Kadang sekeliling lah. Oi, kok anak kawan tetangga awak tu mah yang datuknya tu Allah sampai ke mana? Kan kacau je tu. Ya tak boleh. Rugi. Memandang itu ya. Melampaui. Itu dampaknya Bu kalau kita tidak masuk di kajian-kajian. Kita habis di lingkaran maksiat zahir dan maksiat batin. Habis di situ aja umur. Sampai umur ini masih pakai menipis nih.
tambah sedikit oksigen, Ya. belum juga lagi. Wah, keruh lagi. Tambah sedikit. Akhirnya sampai habis tetaplah dalam kekeruhan. Kau dapat bening dulu. Zahir, bening lagi sebelum kembali. Itu maksudnya. Ini kan dalam rangka kita mencoba membeningkan kembali ya. Yang anggota ISK itu pasti paham tuh ya. Bening contoh perumpamaan tuh ya. Kan dimasukkan deh Pak Ari Ginanjar. Kalau kita angkatan 2 dulu Ari Ginanjar langsung. Dimasukkannya tinta tuh dalam gelas, diambilnya yang besar. Itu dosa kita ibaratnya. Siram. Melimpah lah terus. Melimpah. Sepaat. Akhirnya karena lama disiram, bening kembali. Ini tidak keruh sampai berpisah roh dengan jasad. Rugi ya. Mulai lahir. Ini banyak kekeruhan itu setelah 40 hari itu loh. Mulai keruh. Karena mata udah bisa melihat, telinga udah bisa mendengar. Tapi masih belum disebut dosa. Maka dia tidak ada kesedihan. Kapan disebut dosa? Setelah 10 tahun ke depan. Setelah apidah dipukul, memancingnya kan tubuh, mulailah kadang dia bertengkar, mulai kadang stres, mulai berpikir, mulai anak itu sakit, macam-macamnya. Mulai kita ya. Kadang sampai 40 tahun kembali lagi. Rupanya ada 40 tahun tetap dia